Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Jiliadinah, Aristania Nurhari Suci Ramadhani, Indriani Lestari, dan Novi Widiawati akan membahas tentang kematangan peserta didik, perbedaan individual, dan kebutuhan peserta didik terhadap pembelajaran. Kematangan peserta didik. 1. Konsep kematangan belajar. Maturity adalah suatu keadaan atau kondisi bentuk struktur dan fungsi yang lengkap atau dewasa pada suatu organisasi. Sedangkan belajar adalah suatu proses adaptasi untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan latihan. Jadi, kematangan belajar adalah suatu kondisi fisik dan mental yang matang pada seorang anak dalam penerimaan pengetahuan, pengalaman, dan latihan. Kondisi fisik antara lain kondisi motorik dan sensorik, seperti menulis dan mendengarkan pengarahan guru. Kondisi mental yaitu berkaitan dengan proses berpikir dan sikap siswa dalam merespon pelajaran. 2. Kematangan siswa sebagai penunjang keberhasilan belajar. Untuk mengetahui kondisi kematangan siswa dalam belajar pada tahap atau jenjang tertentu adalah mengidentifikasi perkembangan psikofisik siswa itu sendiri. Antara lain, A. Perkembangan motorik yaitu proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan anak. Lalu B. Perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition atau kognisi sebagai salah satu domain atau wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. C. Perkembangan sosial dan moral sikap. Pendidikan ditinjau dari sudut psikososial atau kejiwaan kemasyarakatan. Adalah upaya penumbuh kembangan sumber daya manusia melalui sumber hubungan interpersonal, hubungan antar pribadi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisasi. Dalam hal ini, masyarakat pendidikan dan keluarga. Tiga, pengembangan belajar siswa. Ada 3 aspek belajar siswa yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif dalam pendidikan merupakan aspek yang berkaitan dengan pengetahuan. Artinya, kegiatan belajar mengajar bertujuan menambah tingkat pengetahuan dan wawasan siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Aspek kognitif dapat ditelusuri dari suatu keadaan di mana siswa mendapatkan penambahan pengetahuan dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang kedua ada aspek afektif. Aspek afektif dalam pendidikan merupakan aspek yang berkaitan dengan perasaan. Ini berarti terhadap materi pelajaran yang disampaikan, siswa meresponnya dengan berbagai ekspresi yang mewakili perasaan mereka. Suatu pelajaran tertentu misalnya akan memancing terbentuknya rasa senang, sedih, atau berbagai ekspresi perasaan yang lainnya. Yang ketiga ada aspek psikomotor. Aspek psikomotorik dalam pendidikan merupakan aspek yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku yang ditampilkan anak didik telah menerima suatu materi tertentu. Artinya, mereka bertindak atau berperilaku berdasarkan pengetahuan dan perasaan sesuai atau berdasarkan pengembangan sendiri dari yang disampaikan pendidik. Perbedaan individual. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan
yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama, perbedaan fisik. Tidak ada manusia yang sama bentuk fisiknya secara keseluruhan. Pasti, mereka berbeda-beda, contohnya dalam tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna kulit, dan lain sebagainya. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik itu terjadi sejak masa kanak-kanak sampai lanjut usia. Pertumbuhan fisik meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin, sampai penurunan kondisi fisik. Perkembangan fisik pada anak dan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti keluarga, gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, dan pengaruh bentuk tubuh. Yang kedua, perbedaan inteligensi. Setiap manusia pasti dilahirkan dengan kemampuan kecerdasan yang berbeda. Perbedaan kecerdasan yang diketahui oleh para psikolog diuji dengan menguji pembendaharaan kata, ketelitian ketahanan kerja, dan kekuatan persepsi. Tes-tes kecerdasan dikembangkan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan pada setiap individu. Inteligensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih oleh seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih oleh seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut dengan gaya belajar orang yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau bawaan dan faktor lingkungan. Gaya belajar adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Mengenali gaya berpikir atau gaya belajar sendiri itu tidak menjamin seseorang menjadi lebih pandai, tetapi pengenalan terhadap gaya belajar dapat membantu seseorang menemukan cara belajar yang lebih efektif. Bagi seorang guru, pemahaman terhadap gaya belajar murid itu dapat dimanfaatkan guru untuk memaksimalkan kemampuan belajar siswa sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. Dan pastinya setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan gaya berpikir. Gaya berpikir itu dibagi menjadi dua. Ada gaya berpikir konvergen dan ada gaya berpikir divergen. Gaya berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah yang mengecil, dari global ke arah yang detail. Berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke arah yang global. Gaya berpikir ini pasti akan didapati oleh para peserta didik, dan gaya berpikir konvergen akan didapati oleh peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, sedangkan gaya berpikir divergen selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Contohnya apabila dalam suatu rapat, kemudian mayoritas populasi di dalam rapat gaya berpikirnya adalah konvergen, maka seseorang yang mempunyai gaya berpikir divergen akan sangat frustasi karena populasi rapat justru hanya akan membicarakan hal-hal detail. Dan kadang mereka terjebak dalam pembicaraan yang detail itu.
melakukan identifikasi atau pengenalan sesuatu dan membahas bagaimana karakteristiknya. Sedangkan seseorang yang memiliki gaya berpikir divergen akan memikirkan hubungan yang sedang dibahas itu dengan masalah-masalah lain, dengan melakukan analisa dan prediksi, kemudian memikirkan juga mengapa masalah itu dapat terjadi dan bagaimana akibat selanjutnya. Kemudian mereka juga akan memikirkan bagaimana jalan keluarnya dan bagaimana pemecahan masalah itu dapat terselesaikan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian adalah cara seseorang yang memiliki sifat khas di dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dan di sini perbedaan kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu ada introversi, ekstraversi, kemudian neurotis kedua dimensi yang dikenal dengan istilah kestabilan emosi dan ketidakstabilan emosi, dan yang ketiga adalah psikotisme. Yang terakhir, perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespon sesuatu. Temperamen adalah gabungan dari sifat atau karakteristik di dalam diri seseorang yang cenderung itu menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Karakteristik fisik seseorang berkaitan erat dengan temperamennya. Sadar atau tidak, temperamen sangat berpengaruh kuat di dalam tingkah laku individu sehari-hari. Pengenalan terhadap temperamen seseorang dapat menjadi dasar praduga bagaimana reaksi bila dihadapkan pada situasi tertentu. Kebutuhan peserta didik terhadap pembelajaran. Yang pertama, jasmani. Sesuai teori kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan jasmania merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat instinktif dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Adapun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania peserta didik, sekolah melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. Yang kedua, menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gizi dan vitamin. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik seperti olahraga. Yang kedua, rasa aman. Rasa aman ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah sangat mendambakan suasana sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Hilangnya rasa aman di kalangan peserta didik juga dapat menyebabkan rusaknya hubungan interpersonalnya dengan orang lain, bahkan dapat membangkitkan rasa benci terhadap orang-orang yang menyebabkan hilangnya rasa aman dalam dirinya. Yang ketiga, kasih sayang. Semua peserta didik sangat membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, guru, teman-teman di sekolah, bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan senang, betah, bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Begitupun sebaliknya, peserta didik yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang akan merasa terisolasi, rendah diri, merasa tidak nyaman, sedih, gelisah, bahkan mungkin akan mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlukan sebagai orang yang berharga. Mereka ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, ingin diakui keberadaannya di tengah-tengah orang lain. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan gembira. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan rasa berharga di kalangan peserta didik, guru dituntut untuk
satu, menerima kondisi siswa apa adanya, serta menempatkan mereka dalam kelompok secara tepat berdasarkan pilihan masing-masing. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru harus menunjukkan kemampuan secara maksimal dan penuh percaya diri. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap siswa secara objektif berdasarkan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, rasa bebas. Peserta didik juga memiliki kebutuhan untuk merasa bebas, terhindar dari kungkungan dan ikatan-ikatan tertentu. Peserta didik yang merasa tidak bebas mengungkapkan apa yang terasa dalam hatinya atau tidak bebas melakukan apa yang diinginkannya akan mengalami frustasi, merasa tertekan, konflik, dan sebagainya. Oleh sebab itu, guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam batasan-batasan wajar dan tidak membahayakan. Sukses. Peserta didik menginginkan agar setiap usaha yang dilakukannya di sekolah, terutama dalam bidang akademis, berhasil dengan baik. Yang ketujuh, keberhasilan. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil, dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik. Penghargaan yang tulus dari seorang guru akan menumbuhkan perasaan sukses dalam diri siswa, serta dapat mengembangkan sikap dan motivasi yang tinggi untuk terus berjuang mencapai kesuksesannya. Yang ke-8, agama. Sejak lahir, manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, dirasakan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan sikap. Kebutuhan peserta didik, khususnya yang beranjak remaja, kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya telah matang dan seringkali menguasai pikirannya. Pertentangan tersebut semakin mempertajam keadaan bila remaja tersebut berhadapan dengan berbagai situasi, misalnya film di televisi maupun di layar lebar yang menayangkan adegan tidak sopan, mode pakaian yang tidak senonoh, buku bacaan, serta koran yang sering menyajikan gambar yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.